Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya akan mempresentasikan simulasi Internet of Things yang bertema Smart Mini Farm, yaitu sistem peternakan dan pertanian pintar di skala rumah. Sistem ini terdiri dari Smart Greenhouse, satu kandang ayam yang ada di rumah, ada mini farm, sistem energi surya, serta pusat kontrol yang dapat diakses menggunakan laptop atau smartphone. Tujuan sistem ini adalah untuk membantu pemilik melakukan pemantauan pengendalian secara otomatis sehingga penggunaan air dan energi menjadi lebih efisien serta pemeliharaan tanaman dan ayam menjadi lebih mudah. Topologi ini ada 4 bagian utama. Yang berwarna hijau merupakan area smart greenhouse. Bagian yang berwarna kuning merupakan kandang ayam. Bagian berwarna biru muda merupakan sistem energi surya. Sementara yang berbagian abu-abu merupakan pusat jaringan dan administrasi. Dan yang berwarna ungu adalah tempat tanaman. Pusat sistem menggunakan home gateway bernama HG Mini Farm. Home gateway mempunyai IP address 192.168.25.1. Setelah itu dan berfungsi sebagai access point di HCP server sekaligus IoT registration server. Oke, seluruh perangkat IoT nirkabel terhubung melalui SSD Smart Mini Farm yang diamankan menggunakan WPA2 PSK. Garis putus-putus pada topologi menunjukkan hubungan nirkabel antara perangkat dengan home gateway. Admin dapat mengakses sistem melalui admin laptop dan admin mobile. Laptop memperoleh alamat IP secara otomatis melalui DHCP, sedangkan halaman pengendalian IoT diakses melalui web browser menuju alamat 192.168.25.1. Selain koneksi nirkabel, terdapat IoT custom kabel pada sistem pemberian pakan dan sistem energi. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan perangkat lokal seperti SPC, servo, LED, solar panel, power meter, dan baterai. Oke, kita akan membuka dashboard perangkat IoT. Ini sudah masuk ke mantau login. Pada halaman home gateway ini dapat dilihat seluruh perangkat yang telah berhasil didaftarkan. Tanda bulat hijau menunjukkan bahwa perangkat aktif dan terhubung. Perangkat greenhouse terdiri dari kamera, sensor gerakan, monitor suhu, kipas sprinkle, monitor ketinggian air, lampu, solar panel, power meter, dan baterai.
Perangkat kandang ayam terdiri dari kamera, sensor gerakan, monitor suhu, kipas, lampu, SBC pengendali pakan, servo, dan LED indikator pakan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan beberapa aturan yang sudah saya buat pada menu condition. Oke, otomasi pertama ada pengendalian suhu greenhouse dan kandang ayam. Jika suhu greenhouse lebih dari 30 derajat Celcius, kipas angin greenhouse akan bekerja dengan kecepatan tinggi. Ketika suhu turun di bawah 20 derajat Celcius, maka kipas angin akan berhenti. Aturan yang sama diterapkan pada kandang ayam. Penggunaan dua batas yang berbeda disebut hysteresis dan berfungsi mencegah kipas angin terlalu sering hidup dan mati ketika suhu berada di tepat sekitar nilai ambang. Akan kita atur, akan saya contohkan. Oke, sekarang suhu sudah di 37 dan kipas angin menyala. Di rumah juga menyala. Nanti di saat dia turun, maka kipas angin akan mati kembali. Kita ubah menjadi oke. Sekarang sudah menunjukkan 19 derajat Celcius dan kipas anginnya mati. Sekarang adalah untuk sistem penyiraman tanaman. DH water level digunakan sebagai representasi ketersediaan air atau kondisi kelembapan area tanaman. Nah, seperti yang kita lihat, sprinkler kemudian ya water digunakan untuk GH water level digunakan sebagai representasi ketersediaan air dan di kondisi kelembapan area tanaman. Jika nilai kurang dari 5 cm, home gateway akan memberikan perintah untuk menyalakan sprinkler. Sprinkler kemudian menambahkan air ke lingkungan greenhouse. Setelah nilai melebihi 10 cm, sprinkler akan mati secara otomatis. Ya, mari kita ini seperti kita lihat saat nilai sprinkler di bawah angka 5, otomatis sprinkler akan hidup. Di saat di atas 10, dia akan mati. Manfaatnya adalah tanaman mendapatkan air sesuai kebutuhan dengan penggunaan air yang lebih efisien. Berikutnya adalah lampu otomatis dan energi surya. Sistem berikut adalah lampu greenhouse berdasarkan kondisi cahaya. Karena komponen sensor cahaya tidak tersedia pada paket Razer versi yang saya gunakan, daya yang dihasilkan panel surya digunakan sebagai representasi intensitas
cahaya matahari. Saat malam, solar panel menghasilkan daya kurang dari 20 watt. Kondisi tersebut dianggap gelap sehingga GHLM menyala dengan status high. Ini sekarang menyala karena di bawah 20 watt. Ini di saat kondisi malam. Pada kondisi malam, output pada panel 0 watt, lampu greenhouse menyala. Sedangkan saat siang hari, solar panel menghasilkan daya eh, sekitar 160 watt. Jika daya lebih dari 50 watt, sistem menganggap kondisi sudah terang dan lampu dimatikan secara otomatis. Power digunakan untuk mencatat energi yang dialirkan, sedangkan baterai untuk menyimpan baterai. LED tambahan berfungsi sebagai beban indikator rangkaian energi. Gaya cahaya sudah dibuat mengikuti keyframe harian, mulai dari gelap pada malam hari meningkat pada pagi hari, mencapai nilai tertinggi pada siang hari, kemudian menurun kembali menjelang malam hari. Oke, kita ke kamera keamanan greenhouse. Eh, Greenhouse juga dilengkapi dengan kamera dan sensor gerak. Lampu greenhouse tidak dikendalikan oleh sensor gerak karena sudah mempunyai aturan berdasarkan cahaya matahari. Sensor gerak hanya digunakan untuk mengaktifkan kamera. Nah, seperti ini, kamera langsung menyala di saat mendeteksi ada gerakan. Ketika gerakan terdeteksi, kamera aktif dengan kondisi sehingga kondisi greenhouse dapat dipantau. Ketika tidak ada gerakan, kamera kembali dinonaktifkan untuk menghemat penggunaan perangkat. Untuk keamanan kandang ayam, saya juga menempatkan motion untuk mendeteksi aktivitas. Sistem akan mengaktifkan kamera dan menyalakan lampu. Dengan demikian, aktivitas di sekitar kandang dapat terlihat lebih jelas, terutama pada malam hari. Ketika tidak ada gerakan, baiklah akan saya contoh terlebih dahulu. Nah, ini langsung menyala lampu dan kamera saat ada dideteksi ada gerakan, saat sudah tidak ada akan langsung mati. Oke, selanjutnya pemberian pakan ayam otomatis. Ini dia. Fitur berikutnya pemberian pakan otomatis. Sistem ini menggunakan SBC PT bernama Feeder Controller. Servo menjadi simulasi katup tempat pakan, sedangkan LED menjadi indikator proses pemberian pakan. Nah, ini untuk programnya. Ini program menunggu selama 10 detik sebagai representasi jadwal pemberian pakan. Setelah waktu tunggu selesai, servo membuka katup LED. Katup dan LED menjalan sebagai tanda bahwa pakan sedang diberikan. Katup berada kondisi terbuka selama 3 detik. Setelah itu, servo kembali menutup dan LED mati. Proses tersebut berjalan secara berulang. Ini posisi saat tertutup. Nah, ini saat proses terbuka. Nah,
Seluruh perangkat di rumah ini baik baik pun mobile atau laptop dapat mengakses ke dashboard IoT. Ini saya akses dari mobile. Melalui dashboard ini, admin dapat melihat nilai sensor, status perangkat, mengendalikan perangkat secara manual, memeriksa otomatis sensor aktif. Arsitektur ini memadukan sensor sebagai masukan, home gateway atau SPC sebagai pengendali perangkat, aktuator sebagai keluaran. Alurnya adalah sensor membaca kondisi lingkungan, data dikirim ke pengendali, kemudian pengendali menjalankan tindakan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Kesimpulan, simulasi Smart Mini Farm ini berhasil menerapkan beberapa manfaat Internet of Things. Pada greenhouse terdapat pengendalian suhu, penyiraman otomatis, lampu berdasarkan kondisi cahaya, pemantauan kamera berdasarkan gerakan. Pada kandang ayam terdapat pengendalian suhu, lampu, dan kamera keamanan, serta pemberian pakan otomatis menggunakan SBC servo LED. Sistem ini dapat mengurangi pekerjaan manual, menghemat air dan energi, meningkatkan keamanan, serta memungkinkan pemantauan melalui laptop dan smartphone. Walaupun masih berupa simulasi skala rumahan, arsitektur ini dapat dikembangkan dengan menambah sensor kelembapan tanah, notifikasi internet, penyimpanan data, jadwal pakan berbasis waktu nyata. Baiklah, demikian presentasi simulasi Smart Mini Farm berbasis IoT yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.